Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mendiskusikan kerja kelompok kami. Saya Wahida Putri Andelia. Saya Mega Bunawi. Saya Naira Fayaza. Jadi yang nomor 1 itu, yang akan mengerjakan itu Naira. Saya mengerjakan. Buat nomor 1 itu kita ngerjainnya bertiga. Karena itu banyak poin-poinnya. Jadi nomor 1 kita jadiin bertiga ngerjainnya. Buat nomor 1A itu Naira. Yang B itu saya. Kalau saya itu dapat yang B sama yang D, berarti sisanya Adel. Mau langsung dibahas aja itu soal dan jawabannya. Iya. Langsung aja nggak? Baca soalnya Ya. terus jawab gitu. Oke. Oke. Pada nomor 1A, soalnya jika konsumer mencoba jalan duluan atau sebelum produser, apakah konsumer dapat mengakses critical section? Tolong jelaskan jawaban. Maka konsumer akan berhasil mengakses critical section namun hanya pada saat pertama kalinya. Hal itu dikarenakan ia akan memanggil stem wait dalam kurung X karena semafor X bertanggung jawab pada kontrol akses ke critical section. Pada saat itu X masih bernilai 1 sehingga akses kepada critical section berhasil dilakukan. Buat yang Selanjutnya, B itu soalnya pada program tersebut ketika consumer sedang tidak ingin mengakses critical section, baris berapa yang mencegah produser mengakses critical section terus-menerus. Jadi baris yang mencegah produser mengakses critical section terus-menerus itu aku nemuinnya di baris 3 karena di situ ada Sam White kan. Jadi kalau misalnya Sam White membutuhkan X yang masih diakses White lain, jadi itu tuh tidak bisa dijalankan jika nilainya 0. Maka aku nemuinnya di baris ketiga. Terus untuk soal yang bagian C itu, pada program tersebut, apa kegunaan semafor Sam White Y? Jadi untuk kegunaannya itu untuk mengontrol akses ke fungsi tag ini dan ke fungsi append ini. Terus lanjut aja. Kalau buat yang D itu, jika semafor X diberi nilai 0, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Jadi, kalau misalnya X diberi nilai awal 0 itu, wait. Jadi kalau misalnya buat kegunaan Sam White Y itu untuk menunggu diberi sinyal sinyal X agar nilai Y sama dengan 1. Tapi kalau misalnya semafor diberi nilai 0, coba sebentar. Kalau misalnya semafor diberi nilai X-nya itu 0, maka program itu bakal ngalamin deadlock. Karena jika input 0 diterima dan diteruskan melalui sinyal sinyal X dan Sam Wait X itu, consumer akan diblokir. Maka hal ini akan menyebabkan produser tidak bisa mengakses critical section. Nah, boleh lanjut. Jadi yang bagian A, jika semafor X diberi nilai awal 2, apakah program akan berjalan dengan normal atau ada masalah? Jadi program tersebut akan berjalan dengan normal karena pada semafor X itu
itu hanya untuk mengontrol akses ke fungsinya saja. Dan Terus lanjut. buat nomor 2 itu ada soal 2 orang mahasiswa kan pergi ke Bandung bersama-sama menggunakan sepeda motor masing-masing. Terus helm mahasiswa A itu ketinggalan di kosan mahasiswa B. Tapi dompet mahasiswa B ketinggalan di kosan mahasiswa A. Terus mereka janjian ketemu di dekat bundaran kampus untuk nyerahin barang milik mereka masing-masing. Terus mahasiswa A dan B itu baru bisa berangkat ke Bandung itu kalau mereka udah nerima barang mereka yang ketinggalan tuh masing-masing. Terus di sini disuruh bikin pseudocode untuk algoritma prosedur dari soal yang tadi. Terus di sini aku bikin pseudocode-nya itu yang pertama semafor helm itu sama dengan 0, terus semafor dompet sama dengan 0. Terus kita bikin prosedur pertama yaitu prosedur mahasiswa A, yaitu isinya ada menuju bundaran, terus dalam tanda kurungnya dikosongin aja. Terus habis itu ada sinyalnya di tanda kurung tapi isinya dompet. Terus ada wait di tanda kurung isinya helm. Terus menuju Bandung itu di tanda kurung tapi tanda kurungnya kosong. Terus selanjutnya aku bikin prosedur mahasiswa B. Dia sama-sama kayak prosedur dari mahasiswa A. Eh, eh, terus ketemunya nanti mahasiswa A sama B. Boleh lanjut. Jadi soal nomor 3 itu terdapat program produser atau consumer finite buffer dengan semafor primitif di bawah ini. Nah, untuk soalnya itu yang pertama, apa fungsi atau tujuan pengguna semafor S pada program di atas? Jadi, fungsi atau tujuan dari pengguna semafor S itu untuk mengontrol akses menuju critical section. Terus yang kedua itu, apa fungsi atau tujuan pengguna semafor E pada program di atas? Tujuannya itu untuk mengontrol jumlah item yang ada pada buffer tersebut. Bagian C, fungsi atau tujuan pengguna semafor N itu yang ini, yaitu untuk mengontrol jumlah slot item yang ditempati di dalam ban buffer tersebut. Yang bagian D itu, jika semafor N 1, maka program akan berjalan secara normal atau tidak. Jika kita menambahkan item ke buffer, maka buffer tersebut sudah dianggap ada isinya, sehingga konsumen dapat menambahkan item lagi pada saat proses dimulai dan berjalan dengan normal. Terus yang bagian E itu, jika nilai size of buffer sama dengan 1, apakah program bisa berjalan atau tidak? Jika bisa berjalan, tuliskan urutan-urutannya. Jadi size of buffer sama dengan 1 itu artinya dia hanya dapat menampung satu item saja. Sehingga pada saat perubahannya itu pada saat terjadi perubahan itu sangat mempengaruhi program dan dapat menyebabkan satu masalah. Urutan eksekusinya itu prosedur konsumen, prosedur consumer, prosedur consumer. Terus lanjut nomor 4. Untuk soal nomor 4, yang pertama, apa yang dimaksud dengan critical section dan mengapa critical section harus dilindungi? Critical section adalah bagian program yang mengakses
resource atau sumber daya bersama itu yang dapat diakses oleh beberapa proses atau thread bersamaan. Critical section harus dilindungi agar dapat memastikan akses sumber daya tersebut dapat terkoordinasi antara proses atau thread dan dilakukan secara aman. Kemudian terdapat mutual exclusion pada soal B. Apa yang dimaksud dengan mutual exclusion dan signaling? Mutual exclusion adalah konsep di mana hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu tertentu. Sehingga apabila ada proses atau thread lain, maka harus menunggu hingga sumber daya tersebut selesai diakses oleh proses atau thread sebelumnya. Signaling adalah mekanisme sinkronisasi proses atau thread untuk menunggu atau pemberitahuan suatu kejadian tertentu. Kemudian, pada soal C, inisialisasi variabel semafor yang digunakan untuk melindungi critical section harus bernilai 1. Apa akibatnya jika inisialisasinya adalah yang pertama, jika bernilai 0, maka semafor akan diatur dalam keadaan terkunci secara default sehingga terjadi deadlock. Sementara jika lebih dari 1, maka akan terjadi masalah dalam menjaga mutual exclusion di daerah critical section. Aku yang D belum terlalu itu BTW. Ya, Pak, ituin aja. Enggak, maksudnya aku yang D belum lengkap, baru ngertiin yang PTS doang, yang X sama Y yang ada di soalnya belum. Skip Udah. aja nggak apa-apa sih. Hmm. Itu aja sih. Kalau yang belum, sampai C aja dulu. Udah. Ya, yang belum dikirim grup aja. Ya udah. Jadi sekian diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Bentar.